Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame. Lord, reign in me. Reign in me. There's nothing like your presence. There's nothing like your presence. This is where I wanna be. All I want is you. How lovely is your presence. How lovely is your presence. At your feet, on my knees, my eyes are set on you. In you, I find my peace. I feel relief. You're always here with me. You
yang bertata. Surga bumi pun sujud menyembah, termegah dan perkasa. Kerajaanmu kekal selamanya. Ajablah kuasamu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia,
Shalom jemaat FGF yang kami kasihi. Hari ini kita bersatu lagi, kita akan memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang selalu kita bisa nikmati dan kita rasakan setiap hari kasih setianya. Come on. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yes Tuhan, kami memujimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, oh Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh yeah, selamanya. Haleluya.
Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan pokok doa kami Bapa. Kami bersyukur untuk salah seorang saudara kami yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah bergumul selama 12 tahun. Kami tahu ini adalah sukacita yang besar di surga Tuhan. Kalau boleh ada seorang yang menerima Engkau. Bapa, kami juga bersyukur untuk jemaat yang boleh berulang tahun di bulan Juli ini ya Bapa. Kami bersyukur juga untuk Indonesia yang boleh terus bertahan di tengah kondisi pandemi ini. Secara khusus kami mau berdoa Bapa untuk Kabupaten Cirebon yang mengalami kenaikan positif COVID-19. Kami tahu bahwa Engkau yang memegang kendali dalam setiap keadaan ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk konseling pranikah dan juga persiapan pernikahan beberapa jemaat-Mu. Kami berdoa Engkau yang boleh memberikan kelancaran untuk setiap proses persiapan yang dilakukan ya Bapa. Untuk konselingnya ada juga. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat kesembuhan yang sempurna atas sakit kanker, atas sakit ginjal yang boleh diderita. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Selamat hari Minggu. Tanpa terasa, salam sehat dari saya, salam sejahtera untuk kalian semua. Itu adalah doa saya untuk kalian semuanya. Kiranya sekarang dalam kondisi sehat, baik dalam tubuh, jiwa, roh, dan sejahtera. Itulah keinginan dan kerinduan dan doa saya buat kalian semua. Pagi hari ini, luar biasa kita bertemu. Saudara, kalau dilihat latar belakang, lihat tempatnya, pasti tahu bahwa ini ada di LH. Itu kerinduan memang. Saya juga rindu sekali untuk bertemu dengan kalian semuanya. Dan saya bisa melihat di sini sekarang. Saya melihat saudara-saudara semuanya. Coba lihat, di sebelah kiri saya, di situ ada Michael Bekasa, Caca dengan anak-anaknya. Kemudian di belakangnya nanti ada, ya, Dr. Antoni. Oh iya, Dr. Antoni dengan Eris, dengan anak-anaknya. Di belakangnya lagi ada Pak Medi, dengan istri dan anaknya juga. Mungkin di belakangnya lagi nanti ada yang lain. Oh ada Pak Michael, baru datang kelihatannya itu. Ya. Kemudian apa yang ada di depan saya? Yang paling depan tentu sebelah kiri paling depan adalah istri saya. Karena dia lagi berdoa khususnya buat saya juga. Kemudian ada di tengah-tengah. Coba lihat, kita melihat di tengah-tengah ini siapa? Itu ada Pastor Tommy bersama dengan Vera. Di belakangnya ada anaknya. Di sana juga ada Angel kelihatan. Ya, ada Angel juga di situ. Bukankah kamu lagi di situ, Angel? Di belakangnya itu ada, ya, Non, ada semuanya yang biasa di belakang situ. Kemudian ada siapa lagi kelihatan di sini? Ada juga di sana Ibu Eva, Ibu Rose. Wah, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kalau sekarang kita bisa melihat kalian semuanya. Ini Allah. Ini tempat di mana kita rasanya sangat diberkati. Dan hari ini kita datang kemari. Karena kita tahu, kita ingin memuji Tuhan, ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan, ingin juga merasakan bagaimana Tuhan terus menyertai kita. Di belakangnya itu lagi, ada juga teman-teman yang lain. Ada Pak Edi itu, ada Pak Edi di belakang, ada Bu Monik juga di belakang. Di sebelah kanan saya, Pak Thomas. Jangan lupa,
kalau dia lagi bersiul, kalau dia lagi berteriak, ingat itu semuanya ada di sebelah kanan saya. Kemudian ada Afang tentunya, di belakangnya lagi ada Ruli, ada David, ada Rizka, ada Ana. Puji Tuhan, tanpa terasa ini sudah bulan ke-8, saudara. Agustus dari tahun 2020 ini. Berarti kita sudah berapa lama sebenarnya tidak bisa bertemu muka-muka gini ya. Tapi sekarang saya percaya, saya bertemu muka dengan Anda meskipun Anda saat ini ada di depan HP atau mungkin ada di depan laptop Anda. Tapi saya percaya kita sedang bertatap muka saat ini. Inilah sesuatu yang dibuat oleh Tuhan. Kasih anugerahnya, berkatnya sangat luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Kalau hari ini kita adalah bulan Agustus, maka saya ingin ingatkan saudara, dari bulan Januari, di Februari, 2 bulan berturut-turut, kita bicara tentang blessing. Berkat itu, wah panjang lebar selama 2 bulan. Kemudian Maret, April, kita bicara tentang connecting. Kemudian juga Mei, Juni kita bicara tentang faith. Saya yakin saudara semua sudah menangkap semua ini. Dan pada bulan Juli, Agustus ini kita akan bicara tentang wisdom. Wisdom, saudara. Dan sudah lewat Juli. Ingat saudara, bulan Juli dari awal kita bicara tentang full heart, tentang hati pertama kali. Untuk menangkap wisdom kita perlu hati. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita perlu hati yang luar biasa itu. Kemudian, before I let go, demikian Pastor Tommy mengatakan, bicara juga tentang wisdom. Dan kedua Pak Chris bicara apa? The danger of thirst and hunger. Ada sesuatu yang dia bicara, hati-hati keluarga ini penting sekali. Semuanya bersangkutan dengan wisdom. Dan hari ini, kemudian kita bicara tentang anak saya. Gerard bicara tentang understanding wisdom. Ya. Dan hari ini, saya akan bicara sesuatu. Saya akan bicara sesuatu masih menyangkut tentang wisdom. Tapi judul khotbah hari ini agak susah kelihatannya. Make up or break up. Make up or break up. Susah kata-katanya saudara ya. Tapi saya ingin katakan aja. Saudara mau melakukan ini atau saudara tidak mau melakukan ini. Wisdom ini saudara. Mau enggak saudara melakukannya? Karena ada hal yang penting sekali di sini. Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan kita hari demi hari ini. Coba perhatikan, kita melihat Yakobus 4. Kita sampai di Yakobus 4 mengatakan di ayat pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Perhatikan saudara. Bukankah selama COVID ini pasti ada masalah lah saudara. Ada sengketa, ada pertengkaran. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu sendiri yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dan dikatakan selanjutnya apa saudara? Kamu menginginkan sesuatu. Kita ingin semuanya bisa berkumpul seperti ini di tempat ini. Tapi juga masalahnya kita juga takut. Kita juga ragu-ragu. Gimana ya? Nanti kalau tertular gimana? Ini kalau ada macam-macam hal yang kita juga perlu sampaikan di sini. Tapi penting saudara, bahwa kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dikatakan demikian saudara ya. Dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Makanya saudara, doa itu penting sekali. Doa itu sangat penting. Karena itu kita selalu di dalam iPray, kita mengharap, ayo kita doa, kita doa. Tanpa doa kita nggak akan melihat, nggak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang wisdom. Kenapa bicara soal hati? Nah, ayat 3, meskipun tidak tertulis di situ, dikatakan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, dikatakan seperti itu. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk hanya memuaskan nafsumu. Saudara, kali ini kita bicara tentang ini, wisdom ini. Apa yang maunya Tuhan? Ingat saudara, bahwa dari minggu pertama kemarin, bulan ini, Juli, saya menyampaikan tentang sesuatu, yaitu tentang spiritual wisdom, atau dikatakan hikmat ilahi, atau hikmat yang dari atas, demikian dikatakan, hikmat yang dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, sekarang ini, saudara, pilihan ada pada saudara. Apakah saudara memilih yang seperti itu,
Atau saudara memilih yang seperti yang dikatakan hikmat duniawi. Karena itu jelas sekali, kita tinggal pilih mana yang akan kita ambil. Masalahnya kita sudah menerangkan kiri, kanan, panjang, lebar, dan lain-lainnya tentang hikmat ini. Tapi sekarang kita ditaruh di satu tempat, yaitu di mana pilihannya ada pada kamu. Kamu mau? Atau kamu memang sudah nggak suka membuat ini semuanya jadi break up aja. Udah, putuskan. Pokoknya gua nggak demikian. Kenapa, saudara? Karena hari ini kita memang sudah mengalami masa-masa yang sungguh menekan. Saya percaya. Tidak meskipun di dalam lockdown ini, pasti saudara-saudara ada yang tertekan juga. Meskipun sudah dikuatkan, sudah didoakan, bahkan sudah mengalami banyak hal, tapi dengan adanya hari demi hari, minggu demi hari, minggu demi minggu, sampai bulan demi bulan, tentu ada yang merasakan sesuatu. Tentu ada yang merasakan selama lockdown ini, ada aja ganjelan yang nggak cocok Tuhan tuh bicara soal apa sih? Nah, saudara, saya ingin ingatkan kembali. Saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara. Apa yang diminta oleh sebenarnya Salomo? Ini yang penting sekali. Apa yang diminta oleh Salomo? Dan itu pasti kita masih ingat ya. Kita membuka itu semuanya dari kitab, kalau nggak salah kitabnya dari, maaf, 1 Raja-Raja. Dikatakan dengan jelas sekali di situ bahwa Salomo ditanya oleh Tuhan, Salomo, kamu mau minta apa? Aku tahu bahwa kamu luar biasa. Aku tahu bahwa kamu itu adalah kesayangan dari Daud. Dan Daud adalah kesayanganku karena hatinya melekat padaku. Sekarang kamu mau minta apa? Ditantang oleh Tuhan sendiri. Dan apa yang diminta oleh Salomo, nah ini yang penting, saudara, kadang-kadang kita nggak menyadari, apa yang diminta oleh Salomo sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa. Dikatakan seperti ini, Salomo minta, yaitu, oke, Tuhan, berikanlah kepadaku, yaitu faham untuk menimbang perkara. Hati yang faham untuk menimbang, untuk membedakan perkara. Sehingga aku tahu nanti yang baik dan yang tidak baik itu apa. Yang jahat dan yang baik itu apa sebenarnya. Itu diminta oleh Salomo. Permintaannya sederhana. Sampai Tuhan sendiri kemudian mengatakan, luar biasa kamu. Kamu nggak minta kekayaan, nggak minta kekuasaan, nggak minta kerajaan, minta apapun juga. Tapi justru kamu minta hal itu. Dan karena kamu minta itu, maka Tuhan memberikannya dengan yang terbaik, saudara ya. Kita tahu dari hal ini, kita melihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Kemudian kita melihat sungguh luar biasa. Ya, Tuhan memberikan apa, saudara? Aku memberikan hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Saudara, nah sekarang kita bisa ngerti. Sebenarnya secara keseluruhan, yang diminta oleh Tuhan dikatakan spiritual wisdom atau hikmat ilahi itu adalah bagaimana kita punya hati bisa membedakan, faham membedakan antara yang baik dan yang tidak, antara yang jahat dengan yang tidak baik atau yang baik, atau bisa membedakan perkara. Karena itu dicontohkan oleh Salomo. Itu sudah kita bawa beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan semua itu. Apa artinya? Waktu Salomo diperhadapkan dengan 2 ibu-ibu yang membawa bayi, dan kemudian kita tahu gambarnya ada di situ. Saya waktu itu memberikan gambarnya, saudara ya, di mana tiba-tiba Salomo seorang raja, kemudian tiba-tiba 2 ibu-ibu membawa 1 bayi. Mereka ribut, bertengkar. Dan kemudian mereka mengatakan, yang A mengatakan, ini bayiku. Yang B juga mengatakan, bayimu kan sudah mati, ini bayiku. Gitu, kira-kira seperti itulah kejadiannya. Bayangin, Salomo yang raja besar itu, tiba-tiba diperhadapkan dengan masalah yang seperti itu. Tapi kita lihat, saudara akan lihat, kalau sesuatu wisdom, hati yang bisa membedakan perkara, hati yang bisa menimbang perkara, sungguh-sungguh itu dari Tuhan, maka itu akan berjalan dengan damai. Itu akan berjalan dengan percaya diri yang luar biasa. Salomo percaya diri sekali.
Dia dengan tenang kemudian melihat dan kemudian apa yang dikatakan, Algojo. Dia panggil Algojonya dulu kemari. Kalau begitu supaya adil, dia bilang, kita bagi dua aja. Bayi ini kita bagi dua. A, kamu dapat separuh, B, kamu dapat separuh. Tapi reaksi yang terjadi apa? Si A sampai nangis-nangis, si A bilang, Paduka yang mulia, kira-kira begitulah ya, Salomo, kita bilang, tolong, jangan bayi itu dipotong. Nyawa saya aja, kalau memang diperlukan saya aja yang berkorban untuk bayi itu. Dan yang B mengatakan, betul, itu adil, bagi dua aja. Saudara, itu yang namanya adil, itu yang namanya wisdom duniawi, saudara. Ya kan ya? Tapi yang satu ini, Salomo langsung panggil Algojo dan mengatakan, Algojo kemari. Ya kita semua mikir, wah itu pasti bayi akan dibagi dua. Enggak demikian. Dia panggil Algojo, tolong, ini bayi ini berikan ke A. Dia adalah ibunya yang sebenarnya. Dan B dikatakan, ini dia yang harus dihukum. Saudara, dari mana Salomo bisa mempunyai hikmat yang luar biasa itu? Karena dia minta kepada Tuhan. Dan Tuhan telah memberikannya kepada dia. Itu yang luar biasa. Nah sekarang kita diperhadapkan, kalau kita sampai di Yakobus tadi, kita baru sampai Yakobus 1, 2. Kita sekarang melihat Yakobus 4 yang 7 dan 12. Coba perhatikan saudara ya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Ternyata saudara, yang namanya wisdom duniawi itu sangat dipengaruhi oleh si iblis. Dan memang yang dikatakan wisdom duniawi sebenarnya itu dipengaruhi oleh hati kita. Hati kita yang ada iri hati. Hati kita yang mungkin dikatakan hanya memuaskan ego kita, nafsu kita. Hati kita kemudian yang dipengaruhi oleh si iblis. Makanya dikatakan di ayat 7 tadi, kamu harus berani tengking aja dan lari. Iblis lari. Ayat 22 mengatakan, karena hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia. Tuhan kita yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi siapa engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia. Saudara, disinilah kelihatan sekali. Kita jelas sekali. Yang namanya wisdom duniawi itu selalu merasa kita yang hebat. Kita yang benar. Sehingga kita langsung menghakimi mereka dianggapnya kamu nggak bisa, kamu bodoh, kamu nggak benar. Saudara, ini kita kembali mundur sedikit. Mundur sedikit supaya kita melihat di Yakobus 3 ayat 13 dan 17. Kita mundur sedikit. Kenapa? Karena untuk menjelaskan sebenarnya adanya yang namanya wisdom ilahi atau hikmat ilahi, hikmat yang dari atas, dari Dia yang berkuasa itu, dan juga ada satu lagi hikmat duniawi. Untuk membedakan itu, saudara ya, kita mundur dulu. Kita lihat Yakobus 3, 13 sampai 17. Ya akan membaca perlahan-lahan, kita bisa baca bersama-sama sebenarnya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Saudara, hikmat surgawi itu membuat kita menjadi manusia-manusia yang dikatakan bijaksana. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Rasul Paulus pernah mengatakan di Roma 12, kalau kamu nggak bisa berubah budimu, kamu nggak bisa mengerti tentang kebenaran Tuhan. Maka jelas dikatakan di sini, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara, ini sudah kita bahas macam-macam kita beberapa waktu yang lalu tentang hikmat ini. Hikmat dari atas dan lain-lainnya. Ya kan? Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, perhatikan, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Perhatikan, saudara. Ternyata, kalau pada waktu kita mencari dan ingin mendapatkan yang disebut hikmat ilahi itu, tapi hati kita adalah ada iri hati. Dikatakan ada kesombongan, ego, saudara ya. Kita nggak akan mendapatkannya. Kita nggak mengerti. Coba perhatikan, saudara.
Kita pernah lihat sebentar waktu pesta, yaitu perkawinan di Kana. Saudara, waktu perkawinan di Kana itu nggak mudah, saudara ya. Tapi kalau kita melihat, itu luar biasa sekali. Apa yang terjadi dengan perkawinan di Kana pada waktu itu? Kita tahu ya Tuhan, ya kita tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Ada pesta perkawinan dan Yesus datang dengan rombongannya, tentunya dengan Maria juga ada semuanya. Semuanya datang. Dan pada pesta itu, kemudian terjadi kekurangan anggur. Pesta bisa kekurangan, habis anggurnya. Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Kemudian Maria mendatangin Yesus dan bilang, itu mereka kehabisan anggur. Cuman perkataan mereka kehabisan anggur. Langsung Yesus menjawab, loh ibu, ini belum waktuku. Tapi kata-kata berikutnya itu yang penting, saudara. Kata-kata berikutnya itulah yang kemudian membuat saya, dari mana Maria bisa memberikan kata-kata seperti itu? Dia panggil pelayan-pelayan itu, kemudian dikatakan begini, apapun yang dikatakan oleh dia, ditunjuknya anaknya yang luar biasa ini, apapun yang dikatakan, lakukan dia. Nggak jawab apa-apa, cuman bilang, apapun yang dikatakan, lakukan. Dan kita tahu, dari mana Maria bisa mempunyai hikmat mengatakan apapun yang dikatakan dia, lakukan. Saudara, karena apa? Karena Maria tahu siapa Yesus sebenarnya. Maria mengenal dia lebih daripada siapapun juga. Ingat saudara, pada waktu dalam kandungan, pada waktu dia mulai mengandung pun dia sudah didatengin oleh malaikat. Tahu. Sampai dia mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dikatakan, aku kan cuma hamba. Aku akan lakukan apapun juga yang Tuhan mau. Itu Maria. Makanya dia adalah satu-satunya yang sangat diberkati. Kemudian apa yang dikatakan pada waktu dia hamil dan dia datang ke tempat saudaranya Elisabet. Pada waktu itu Elisabet sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi? Ternyata Yohanes Pembaptis pun bisa bergerak sampai Elisabet mengatakan, siapa aku ini? Sampai ibu dari junjunganku. Bayangin, ibu junjunganku mau berkunjung kemari. Jadi Elisabet tahu kenapa Yohanes Pembaptis ini bergerak. Karena dia juga luar biasa. Dia tahu siapa yang ada di situ. Maria pun tahu. Dan Maria menyimpan semua itu. Banyak kejadian. Pada waktu lahirnya Yesus, ada malaikat. Maria tahu. Disimpan dalam hatinya. Enggak banyak bicara. Pada waktu Yesus berbicara di bait Allah, apa yang terjadi? Orang-orang kagum dan lain-lainnya. Maria tahu. Maria juga menyimpannya di hati. Jadi pada waktu dia mengatakan itu, dia tahu siapa Yesus sebenarnya. Dan ini yang paling penting. Kalau dikatakan hikmat dari atas, kita mesti tahu hikmat dari siapa. Tidak ada yang lain. Hikmat yang datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dialah sebetulnya sumber daripada hikmat itu sendiri. Sudah dijelaskan minggu kemarin tentunya ya, bahwa dialah sumber itu. Makanya dikatakan selanjutnya di ayat yang pasal 3 tadi, ayat 14, jika kamu menaruh perasaan, dikatakan seperti itu, iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu mencoba-cobanya untuk mendapatkan hikmat itu sebenarnya. Dan ayat 15, bukankah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu dan setan-setan, itu yang kamu dapatkan. Saudara, sebab di mana ada iri hati, selanjutnya saudara ya ayatnya, dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Buah-buahnya tentu baik, tidak memihak, tidak munafik. Saudara, di sini kelihatan sekali artinya. Nah, sekarang saya ingin sedikit menjelaskan. Saudara akan lihat nanti di layar saudara akan terlihat sekali bahwa apa yang kita mesti lakukan sebenarnya. Ini adalah bagaimana kalau hikmat surgawi itu ada spiritual wisdom, dan apa yang terjadi kalau earthly wisdom atau hikmat duniawi yang terjadi. Hikmat surgawi, hikmat duniawi. Coba kita lihat sekarang. Saudara ada di depan saudara, saudara tinggal lihat sekali. Kalau yang namanya hikmat dari atas,
itu pasti murni. Di sebelah kanan itu adalah bahasa aslinya, saudara. Moga-moga saya nggak salah tulis gitu ya. Tapi saya nggak akan uraikan itu. Murni, pendamai, peramah, dikatakan penurut, saudara, dikatakan seperti itu. Dan juga akan timbul, kalau itu kita terima, dan kita kemudian mulai melakukan, itu akan timbul pengungkapan daripada penerimaan damai sejahtera itu. Ada damai sejahtera. Ada sungguh-sungguh ya kita merasakan suatu damai, dan kemudian ada doa, dan terjadilah kecukupan buah-buahnya, kemenangan. Itu yang disebut sebenarnya bagaimana kalau kita mendapatkan hikmat surgawi. Ini terjadi harus di setiap lingkungan. Lingkungan yang terkecil adalah keluarga saudara. Lingkungan yang terkecil. Kemudian nanti tambah lama tambah besar. Ya, mungkin saudara kumpul dengan iCare. Itu lingkungan kemudian membesar. Nanti kemudian ada lingkungan lagi yang lain. Gereja misalnya. Kemudian nanti ada lingkungan yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Tapi intinya sama. Kalau kita belajar dan kita mau menerima, yaitu hikmat surgawi, maka akhir daripada semuanya, hasilnya adalah suatu kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Seperti itulah kira-kira. Buah-buahnya selalu seperti itu. Tapi coba perhatikan. Tadi sudah dikatakan kalau yang hikmat duniawi, nah saudara, itu mulainya dengan ego kita. Ego, iri hati. Kemudian ada hawa nafsu, keserakahan. Ada juga kita mulai bicara tentang kekuasaan, kekayaan. Sering kita kemudian mengatakan, kamu kok nggak nurut, siapa aku? Aku yang benar. Nah saudara, itu semuanya seperti itulah. Hikmat apa yang kita terima? Kacau sekali. Coba kalau Maria, waktu Maria menerima dan mengatakan itu kemudian, aku tahu siapa dia, lakukan. Dia enggak. Dia cuma mengatakan, lakukan aja. Dan apa yang terjadi? Pelayan-pelayan itu kemudian mengambil tempayan, dan tempayan itu diisi air. Dan apa yang terjadi? Waktu sampai ke tempatnya pemilik dari pesta itu, kemudian ada orang yang mengicipin gitu kira-kira. Dikatakan luar biasa. Ini anggur yang terbaik, kenapa kamu taruh di belakang? Saudara, ada sukacita. Hasilnya terjadi ada sukacita, ada kegembiraan, ada perasaan yang luar biasa. Sebaliknya, kalau itu datangnya dari dunia, hikmat yang seperti itu, hasilnya terlalu ada kekacauan, ada pertengkaran, ada macam-macam yang lain, saudara. Jadi, saudara, selalu ini dikatakan di dalam Yakobus sudah menjelaskannya dengan luar biasa. Jadi, saya ingin saudara sekarang semuanya kita percayalah, tergantung kepada saudara. Jadi ini adalah yang saya ingin sampaikan sekali lagi. Jadi kalau Anda kekurangan pengertian, belajarlah. Dari mana? Dari firman Tuhan. Karena dialah sources daripada hikmat itu. Dialah sumber hikmat itu. Jadi kita harus belajar dulu dari dia. Firman Tuhan kita harus belajar. Kalau tidak ada itu, nggak ada patokannya tentunya. Tapi sebaliknya, kalau Anda kekurangan hikmat, nah, kalau hikmat yang saudara inginkan pada saat-saat saudara ingin memutuskan perkara yang luar biasa, berlututlah, berdoalah, dan minta. Firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas sekali. Saudara, saya akan mengakhiri dengan cerita-cerita ini. Tidak panjang, tapi pendek-pendek. Tapi ini untuk kita mengerti bahwa hikmat itu penting, tepat pada waktunya. Dan hikmat itu datangnya luar biasa, bukan cuman dikatakan bisa datangnya dari Tuhan sendiri melalui firman Tuhan yang memberitakan gitu. Ya, contohnya ketika saya berdoa, Tuhan, ini gimana ya ini? Sampai kapan COVID-19 ini? Terus gimana gereja kita gini? Kita tahu semuanya, kita nggak bisa berkumpul. Tentunya ada kekurangan pendapatan daripada gereja sendiri. Jelas sekali, semua pasti tahu. Nah pada saat seperti itu kan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini gara-gara pandemi kita kekurangan apa yang mesti kita lakukan? Saudara, dan Tuhan bicaranya lain. Tuhan bicara, aku kehendakku, keinginanku. Nah ini kalau kita melihat dari sisi Tuhan, dia melihat ini banyak orang di PHK. Ini banyak orang yang nggak bisa makan mungkin atau susah untuk membeli makanan sehari-hari. Jadi kamu harus bisa membagikan itu. Waduh, tentu saya kaget.
Saya harus kemudian bicara dengan Pastor Tommy dan tentunya dengan Ibu Munik tentunya ya. Kita ini gimana ya? Dan ternyata Pastor Tommy juga mendapatkan hal yang sama. Iya loh, gimana kalau kita bisa membagikan apapun juga yang kita. Tapi saya bilang, kita uangnya nggak banyak kita punya. Dan saat ini juga pendapatan kita pun berkurang banyak. Tapi kita berusaha dan kita berdoa. Dan saudara, ini ingin saya sampaikan. Bukan kemegahan hebatnya kita, bukan sekali. Karena di mana ada hal yang benar, maka Tuhan yang dipermuliakan. Dan ini segala kemuliaan untuk Tuhan. Sampai hari ini, Pastor Tommy dengan teman-teman sudah membagikan 1.200 paket, saudara. Satu paket, saya nggak bawa paketnya gitu ya. Nah, paketnya cukup besar, dibagikan kemana-mana. 1.200, berapa besar itu? Bahkan awal-awalnya kita bisa membagikan APD, meskipun tidak terlalu banyak, tapi kita bisa bagi ke 3 rumah sakit APD. Kita membagikan. Dan sampai hari ini saya mengucap syukur. Kita nggak kekurangan. Artinya meskipun tahu pendapatan berkurang dan lain-lain, tapi Tuhan cukupkan dengan apa adanya. Karena itu saudara, yang seperti inilah yang saya pikir. Sehingga lingkungan kita benar-benar akan merasakan sukacita juga. Tuhan dipermuliakan. Tapi coba sebaliknya. Kalau kita cuma memikirkan hikmat-hikmat yang datangnya dari dunia. Misalnya aja. Ya, kalau kamu kekurangan, pecat aja semuanya. Apa yang bisa dipecat, kurangilah pengeluaran kamu. Jadi kurangilah pengeluaran. Itu hikmat dunia rasanya seperti itulah. Coba kalau kita lakukan dan kita tidak mau membagikan untuk mereka yang kesusahan, saudara. Mungkin sampai hari ini juga kita tambah sulit, tambah banyak masalah, tambah persoalan banyak. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, saudara. Nah, ini saya ingin mengakhiri dengan ini. Saudara tentu ingat Potifar, Yusuf dan Potifar. Saya ingin membagikan ini, saudara ya. Karena kita tahu kadang-kadang wisdom itu kayak apa sih sebenarnya. Wisdom yang dari atas tentunya. Itu ada di kitab Kejadian 39, ayat 5, dan mungkin seterusnya, saudara ya. Tapi Potifar ini, waktu Yusuf datang, dia melihat Yusuf ini luar biasa. Dan kemudian apa yang dikatakan? Potifar kemudian mengangkat Yusuf sebagai orang yang ada di rumah tangganya itu mengatasi semuanya. Kecuali Potifar, tidak ada orang yang harus tunduklah kepada Yusuf, mengatakan apapun juga. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kalau saudara baca di kitab Kejadian 39 itu, akhirnya yang terjadi sangat diberkati Potifar. Keluarganya sangat diberkati. Karena apa? Karena dia melihat dan dia tahu, wah Yusuf ini memang kelihatannya dia ini anak yang sangat-sangat dipermuliakan, sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang dipermuliakan sebetulnya. Sehingga dia mengatakan Tuhanmu luar biasa. Seperti itulah kira-kira. Tapi coba lihat istri Potifar. Dia melihat dari sisi yang lain. Yaitu hikmat duniawi dia. Dia membuat hawa nafsu dia, ego dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian memfitnah, ya, berkata bohong dan lain-lain. Dan itulah yang terjadi. Itulah kalau hikmatnya salah, saudara. Meskipun Yusuf akhirnya masuk penjara, tapi setelah itu dia pun kemudian bisa menghadap dari Firaun pada waktu. Dan kita tahu akhir cerita Yusuf pun diangkat oleh Firaun dan Firaun pun diberkati. Luar biasa, saudara ya. Dan kemudian kalau kita lihat Yusuf sekarang, Yusuf itu salahnya apa sebenarnya? Salahnya apa? Dia dapat mimpi yang luar biasa. Kalau saya katakan itu mimpi mungkin suatu hikmat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Dia cuma mimpi aja bahwa berkas dia, kemudian yang lainnya tunduk, kemudian ya seperti matahari dan bulan dan lain-lainnya, bintang tunduk juga gitu ya, dan lain-lainnya. Dan Yusuf pada waktu itu masih muda waktu mendapatkan ini. Tanpa sadar, dia cerita sama saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya sudah sangat nggak suka sama Yusuf. Hasilnya apa? Hasilnya saudara-saudaranya pakai hikmat duniawi. Ini kalau tidak disingkirkan, bahaya kita. Kita nggak dapat apa-apa. Maka Yusuf disingkirkan. Saya nggak mau cerita selanjutnya. Tapi kenapa? Karena si saudara-saudaranya itu hanya memakai iri hati.
hanya memakai sebenarnya ego mereka. Sehingga akibatnya Yusuf yang dipakai oleh Tuhan bahkan harus dibuang dan seterusnya dan seterusnya. Dan Yusuf karena masih muda, dia nggak tahu kapan waktunya menyampaikan itu. Memang ada kesalahan dia. Tapi justru di situ kita lihat, kalau Tuhan yang memberikan, Tuhan akan memelihara dia. Ada lagi satu, mungkin tadi saya udah katakan Maria, tapi mungkin ini untuk yang terakhir aja deh ya, ini yaitu tentang perwira di Kapernaum. Itu adanya di Lukas 7, saudara ya. Perwira di Kapernaum ini, kemudian dia mengatakan, datang kepada Yusuf, ini perwira, angkat tinggi sekali dia. Tapi dia merendahkan diri dan dia mengatakan, tolong, ya, saya punya orang sakit. Saya bilang, pegawai saya sakit, berat. Anehnya, saya yakin ini perwira ini tahu siapa Yusuf, kenal siapa Yusuf, meskipun mungkin dari orang, dari apa. Dia tahu bahwa Yesus itu memang Tuhan yang berkuasa. Dia datang. Dan kemudian Yesus mengatakan, nah terus apa yang kamu mau? Nah di sini saudara, dia dapat hikmat yang namanya perwira ini. Dia mengatakan, nggak usah datang. Saya juga punya bawahan. Katakanlah sesuatu, maka orangku, pegawaiku akan sembuh. Saudara, ini kata-kata adalah kata-kata yang dari hikmat, dari surga, saudara, dari atas. Karena dia mengenal Yesus, dia tahu. Sehingga dia pakai kata-kata yang sampai Yesus mengatakan, ini luar biasa orang ini. Karena aku tahu engkau siapa. Imanmu yang begitu besar, maka pulanglah. Dan orang itu akan sembuh. Saudara, selalu ada sukacita kalau kita melakukan itu dengan benar. Nah, ini yang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara semuanya. Ya, jadi tergantung kepada saudara. Saudara mau melakukan apa? Saya cuma memberikan contoh-contoh saja. Saya memberikan sesuatu bedanya yang dikatakan hikmat dari atas dan hikmat yang dari bawah. Hikmat duniawi dan juga hikmat surgawi. Bedanya apa? Dan bagaimana kita bisa membedakan dan bagaimana kita bisa memintanya dan kita bisa memutuskannya. Keputusan ada di tangan Anda. Kalau kita tahu bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dialah sources daripada hikmat itu. Puji Tuhan, saya mengucap syukur dan terima kasih. Saya percaya hari ini pun, bukan cuma saudara, saya pun sangat diberkati saudara. Ketika mengetahui Tuhan itu luar biasa. Saya percaya biarlah berkat ini melimpah dalam saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik. Engkau adalah Tuhan sources dari sumber daripada hikmat itu sendiri. Dan bila kami mengerti dan bisa membedakan hikmat yang macam apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Terutama saat-saat seperti ini, di mana ekonomi menurun, di mana COVID ini masih tambah naik di Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kami mengambil sikap, kami percaya. Kami perlu untuk berlutut, berdoa, dan minta dan bertanya kepadamu ya Tuhan. Karena itulah sumber yang benar. Kami tidak bisa mengikuti kejengkelan kami. Kami nggak bisa mengikuti cuma ego kami yang mengatakan bahwa ini ngapain Tuhan ini di mana? Kenapa kok ini terus-menerus seperti ini? Coba lihat, ada saudaraku yang sakit. Coba lihat, mungkin aku di PHK dan seterusnya. Kalau kita hanya fokus kepada masalah itu Tuhan, kita ternyata jauh daripada Tuhan. Sehingga yang kita ambil kemudian adalah cara-cara dan hikmat duniawi. Dan akibatnya tentu tambah kacau. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga belajar. Dan hari ini kami percaya, Engkau adalah Tuhan, sumber hikmat itu. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Dan bila berkat ini, semuanya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Saudara, ini adalah suatu berkat yang besar dari Tuhan. Nanti saya akan membacakan sesuatu untuk menghadapi perjamuan kudus ini. Saya percaya, tentunya Anda semua sudah menerima roti dan anggur ini. Kami percaya, karena ini semuanya sudah dibagikan. Dan kami percaya saat ini pun di depan saudara sudah membawa roti dan anggur saudara. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, pada waktu itu, dikatakan di Lukas 22,
Mulai dari ayatnya yang ke-14, dikatakan bagaimana Yesus kemudian mengatakan, saya ingin bacakan buat saudara. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dia sangat rindu. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya sampai pada waktu semuanya digenapkan. Dan aku berkata kepadanya, Yesus berkata, kemudian di ayat 18, dan mulai dari sekarang, aku tidak minum. Tuhan loh ini ya, tidak minum dan seterusnya. Tetapi ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, dikatakan, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Masalahnya sekarang, percaya atau tidak, tergantung saudara sendiri. Apakah ini benar-benar akan menjadi hikmat rema dalam kehidupan saudara? Atau saudara cuma mengatakan, ini sekedar rutinitas saja. Sudah biasa tiap bulan kita menerimanya. Saudara, mari kita sudah belajar bahwa hikmat dari atas itu adalah Tuhan sendiri. Dan ini adalah Tuhan sendiri yang memberikan. Percayalah. Karena itu saudara, mari kita terima semua ini dan kita mengambil keputusan hari ini bahwa hikmat itu benar apa adanya. Mari saudara, kita ambil roti di tangan kanan kita. Saya percaya saudara semuanya sudah mendapatkan ini. Dan jangan lupa baca ayat-ayatnya saudara ya. Memang saya mendapatkan Ulangan 28 ayat 2. Dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, mari. Kita sudah tahu Tuhan mengatakan apa. Dan kita tahu sekarang. Angkat roti saudara di tangan kanan kita. Saudara percaya, trust on Him, dan mengandalkan Dia. Maka dikatakan, ia mengambil roti dan mengucapkan syukur atasnya. Dan kemudian memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diberikan, yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah saudara, Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dialah Immanuel. Percayalah, ini adalah peringatan buat kita bahwa Dia mau bersatu bersama dengan kita. Makanlah dengan iman saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Mari ambil cawan saudara. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, percayalah. Terima ini. Dan percaya, sekali lagi percayalah bahwa Dia benar-benar menyerahkan ini sebagai perjanjian barunya memeteraikan dengan darahnya sendiri. Diingatkan kita akan janjinya buat kita. Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman, percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita minum. Mari ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih saudara. Bahwa hari ini Dia telah memberikan yang terbaik demi untuk keselamatan kita, demi untuk kesejahteraan kita, demi juga perjanjian-perjanjiannya boleh ditegakkan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh ikut mendengarkan, bahkan menerima
firman-Mu yang menjelaskan tentang hikmat-hikmat yang datangnya dari Engkau ya Tuhan. Sehingga kami bisa membedakan, mempunyai hati yang faham untuk membedakan perkara-perkara. Mana yang baik, mana yang tidak, yang boleh kami ambil ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga kami juga mendapatkan pengertian demi pengertian akan semua ini. Karena itu saat ini Tuhan, kalau kami juga boleh memberikan yang terbaik, itu bukan karena kehebatan kami, kemampuan kami, tapi kami tahu Engkau yang telah memberikannya terlebih dahulu. Maka kami akan memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik itu persembahan Anda, bentuk perpuluhan, persembahan apapun juga, mengucapkan syukur, silahkan. Kami percaya saudara bisa melakukan ini melalui transfer, melalui apapun juga yang saudara bisa lihat di bawah ini. Ada semua bagaimana cara saudara-saudara memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami melakukan ini karena semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Mari saudara, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini tentang bagaimana saudara harus memutuskan, ada di tangan saudara sendiri. Apakah saudara mau mengerti, mengikuti hikmat-hikmat yang datangnya dari atas, yang nantinya akan menghasilkan damai sejahtera, sukacita, bahkan banyak hal yang lain. Atau saudara masih mencoba dengan keinginan saudara, ego saudara, yaitu hikmat-hikmat duniawi. Keputusannya ada di tangan saudara. Dan hamba percaya, mulai dari saat ini, kalau saudara-saudara percaya semua ini, maka Tuhan Allahmu yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang membuka tingkap langit untuk mencurahkan setiap berkat ke atas lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan studimu dan pelayananmu. Dan semua yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan yang akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu, sehingga hubungan rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Dia datang untuk kedua kalinya. Semua yang menerima berkat mengatakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari